Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Kali ini saya berada di warung kopi Rumoh Aceh di Pintu Batu, Kota Bengkulu. Sebuah kedai kopi yang sudah lama, sudah 9 tahun Bang ya? Iya, 9 tahun. Mau jalan ke 10. Mau jalan ke 10. Subhanallah, sebuah perjalanan yang begitu panjang. Dan malam hari ini saya langsung bersama owner warung kopi Rumoh Aceh, warung kopi Rumoh Aceh, Bang Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah bersedia selalu mengisi channel saya. Mudah-mudahan Abang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, begitu banyak teman-teman muda ataupun masyarakat di Indonesia ingin membuka usaha, spesifiknya kedai kopi. Nah, kali ini kita akan minta Bang Effendi seperti apa tips membuka kedai kopi walaupun secara sederhana, apa saja alat-alat yang harus disiapkan, kemudian berapa alatnya, dan persiapan-persiapan yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, terutama kedai kopi. Karena beliau sudah pengalaman membuka kedai kopi. Nah, kita langsung saja dengan beliau. Okay. Kira-kira apa nih Bang yang harus dipersiapkan, terutama bagi pemula, buka kedai kopi yang sederhana? Iya. Nah, yang pertama sekali itu ketika kita lihat anak muda ya, banyak yang menganggur ya, belum punya pekerjaan dan sebagainya. Kalau kemudian ingin menciptakan lapangan kerja, ingin menciptakan sebuah usaha atau wirausaha dari mula, dari awal ya. Belum punya pengalaman, belum punya modal besar, jadi memilih membuka kedai kopi sederhana, mungkin ya kedai kopi angkringan gitu ya, yang sederhana itu bisa jadi di emperan dengan satu meja, atau saya lihat juga kreatif juga itu dengan memodifikasi sepeda ke suatu tempat, kemudian dia di sana menjual kopi dengan pakaian ala barista. Pakai ala barista, pakai apron, pakai topi. Apalagi sekarang ini kopi lagi booming ya Bang. Kopi lagi booming, dan hobi menikmati kopi bisa juga membuka usaha Bang. Benar. Jadi kopi ini, kalau dulu kan kopi itu ya menikmati kopi, tapi kan kopi yang sekarang itu lebih ke lifestyle, gaya hidup. Jadi orang yang tadinya nggak suka kopi, karena itu dianggap keren, akhirnya mencoba kopi. Jadi aku harus ngerti kopi biar keren kayak gitu kan. Akhirnya ya banyak orang juga yang terlibat dengan kopi akhirnya. Gitu. Bahkan istilah-istilah pertemuan juga, kita ngopi walaupun kadang-kadang nggak ngopi di tempat itu. Iya, jadi ngopi itu jadi sebuah tren lah ya. Jadi sebuah diksi baru. Itu ngajak ketemu sebenarnya. Ngajak ketemu. Ngopi yuk. Iya. Sudah ngajak ketemu. Kopdar. Iya, pergeseran maknanya ya. Pergeseran makna. Jadi begitu. Nah, untuk sebuah kedai kopi yang kalau kita harus bikin sewa tempat, kemudian set up, kemudian bar, mesin-mesin itu kan bisa ratusan juta. Bisa ratusan juta. Tapi kalau mengumpulkan ratusan juta, jadi kapan kita mau usaha? Mulai usaha kapan? Padahal kan kita, apalagi anak muda yang ingin memulai usaha, mencari pengalaman itu, dia harus segera membuka sebuah usaha, apa yang dianggapnya perlu, kemudian dia punya passion di situ, ya langsung eksekusi. Ya gitu. Nah, kita bicara lebih sempit lagi tentang kopi. Siapa di antara penonton channelnya Om Melian Sori yang ingin membuka kedai kopi mungkin, tapi nggak tahu apa-apa alat aja sih yang kita butuhkan gitu kan. Kemudian harganya mahal nggak sih? Kira-kira uang aku cukup nggak ya untuk modal itu? Kan pertanyaan dari anak muda kayak gitu sekarang gitu. Ada juga yang nanya, kemudian di mana sih belinya? Di mana belinya? Seperti yang saya bilang tadi, biar kelihatan agak unik seperti apa, biar keren seperti apa gitu. Nah, sekarang seperti ini. Kita beberapa alat sekaligus kita sebut fungsinya ya. Jadi kalau punya budget pas, kemudian budget pas-pasan, alatnya mudah didapatkan, bisa digunakan tanpa listrik,
karena kita mobile gitu kan. Ya, berpindah-pindah misalkan. Jadi ada beberapa alat ini saya perkenalkan. Jadi sekarang lagi tren kopi susu kekinian ya. Kopi susu kekinian kopi ya, susu betul. kekinian. Kopi susu kekinian itu bahan dasarnya itu espresso kopi. Ya, espresso base. Ya, espresso base. Kemudian espresso itu kalau mau bikin espresso dengan manual alatnya ini. Ya, itu kita bisa bikin espresso dengan alat ini dan harganya 3 juta. 3 jutaan ini, Bang. Ya, 3 juta 100 kalau nggak salah di Bukalapak gitu. Di Bukalapak. Iya. Misalnya pun bisa online ya. Iya, bisa online. Nah, 3 juta. Kalau misalnya nggak punya ini untuk kopi susu kekinian, kita kan jualan ini pasarnya pasar mana gitu kan. Nggak mungkin kita pakai espresso dengan alat yang mahal kemudian kita jual murah. Nah, jadi gimana caranya kita bisa jual 10.000 misalnya, ya kan? Gimana kalau nggak menggunakan ini? Boleh menggunakan yang kedua, bisa minta tolong, itu ada di situ. Mokapot. Iya. Ya. Oh ya Bang, itu tadi mereknya mungkin Ini Rockpresso. Rockpresso ya. Iya, Mereknya Rockpresso. Rockpresso ya. Iya, Harganya Rockpresso. 3 jutaan ya. Iya, 3 jutaan. 3 juta 100 sampai kurang lebih. Kurang lebih lah 3 Iya. juta lebih 3 juta. Ini untuk mendapatkan espresso kan? Ya, untuk membuat kopi kekinian tadi. Atau bisa juga espresso didapatkan dari sini. Sebenarnya ini bukan espresso, tapi bisa mendapatkan kopi yang strong ya, yang kental, yang kuat lewat ini. Alat mokapot ini. Alat mokapot. Nah, bagaimana caranya nanti nonton lagi video beliau tentang sudah mokapot. Ada khusus khusus di channel membahas saya tentang mokapot. Nah, gitu. Jadi pakai ini. Ini kalau yang saya belum tahu ininya, tapi banyak di Bukalapak, di online shop banyak itu ada yang merek, ada yang sebut ini Bricca, ada mokapot. Mereknya ada yang bagus itu Bialetti dari Italia kalau nggak salah. Nanti lihat aja sendiri. Itu ya sekitar 300-an ribu. Oh, lebih kurang harganya 300-an ribu. 300-an ribu gitu. Ya. Ini untuk mendapatkan espresso tadi. Selain untuk mendapatkan espresso, ini dan ini juga ini bisa kita bikin untuk kopi hitam yang namanya long black. Long black ya. Atau americano kan. Black americano ya. Tinggal ditambah air panas. Sudah ada di channel sudah ada sore juga. Gitu. Kemudian ini juga bisa untuk membuat kopi hitam. Setelah membuat kopi yang kental, strong, kemudian kita tambah dengan air panas gitu. Dan bahkan mokapot ini juga bisa dibuat Cuban kopi. Cuban kopi. Ya. Ada juga di channelnya ada kan? Ada juga ya. Oh, kalau mau jual lebih sederhana lagi, mau bikin kopi kekinian, tetapi saya kalau misalnya pakai ini 3 jutaan kan lumayan makan modal juga ya. Ini dia butuh kompor yang juga portable. Artinya masih butuh alat lain dan agak ribet. Boleh pakai kopi saset ini, Nescafe. Satu Nescafe ini kemudian dicairkan dengan sekitar 15 ml air. Ya, air panas. Kemudian dibuat menjadi kopi susu kekinian. Oh, ya kopi susu kekinian tinggal ditambah gula merah, fresh milk sama es susu. Ya, fresh milk. Fresh milk ya, susu. Ya, gula merah, susu, fresh milk atau susu kental manis. Kental manis boleh, tapi karena sudah manis dari ini nanti tonton aja ada kopi susu gula merah. Oh iya di channel itu. Iya, tapi boleh, itu kan takarannya takaran gelas besar. Bisa dibuat dengan takaran gelas yang lebih kecil. Tinggal juga dikasih batu es. Iya, komposisinya sudah ada. Tinggal lagi takarannya itu menyesuaikan dengan lidah dan harga. Betul. Gitu. Jadi boleh ini Nescafe sebagai espresso base-nya, kemudian gula merah, tambah batu es, kemudian susu fresh milk ataupun susu yang UHT gitu ya. Nah, ini untuk kopi susu kekinian. Kemudian kalau ada orang yang mau kopi susu Vietnam. Ya. Nah, ini Vietnam drip. Vietnam drip ini harganya
sekitar 75 sampai 100 ribu. 75 sampai 100 ribu. Ya. Ini alatnya ya? Ya, ini kalau di toko pecah belah sekarang sudah ada, atau di toko-toko alat kopi, atau ya beli online juga ada. Ya, masih bisa terjangkau Bang. Ya, Masih bisa terjangkau. namanya Vietnam Drip. Vietnam Drip. Nah, Vietnam Drip kalau gimana cara bikinnya ada juga di channel beliau. Sudah ada juga. Sudah beberapa malah. Iya, banyak kan? Iya. Jadi di bawahnya pakai susu, kemudian ini di drip pakai Vietnam Drip. Gitu. Ini harganya sekitar 75 sampai 100 ribu. 75 sampai 100 ribu. Itu aja sendiri. Nah, untuk membuat bubuk kopi untuk kesini semua, kalau untuk ke presso, sebaiknya kalau beli kopi itu langsung diminta digiling ke agak halus dengan mesin ini, gitu kan, langsung disiapkan kalau kita di outdoor. Tapi kalau untuk yang manual brew, miliki alat ini namanya hand grinder atau manual grinder. Hand grinder ya? Iya, grinder tangan ya. Jadi tinggal masukkan kopi ya? Masukkan kopi ke dalamnya. Masukkan kopi ke dalamnya sesuai dengan takaran. Kemudian kita tutup, kita putar. Bisa ditinggikan dikit ya, biar. Iya. Iya. Hand grinder namanya. Hand grinder namanya. Dia terdiri dari beberapa ini. Ini untuk penampungnya. Ini untuk meletakkan biji kopinya, penutupnya, kemudian ini tuasnya. Nah, ini berapa ini kisaran harga? Ini kisaran harga 150 sampai 160 lah. Jadi kalau seandainya kita di jalanan pun tidak pakai ini pun udah bisa. Iya, saya kalau lagi jalan travel dulu bawa ini bubuk kopi yang masih bulat ini. Kemudian ini saya punya yang bisa dilipat kayak karet gitu. Oh, yang bisa dilipat itu? Iya, bisa. Dia lembut dari silikon gitu. Nah, itu bisa masukkan ke dalam tas sekaligus. Ya. Jadi tinggal giling sendiri. Tinggal giling sendiri kapan kita ini. Nah, ini fungsinya untuk kopi yang medium coarse atau kekasarannya itu sedang sampai ke yang kasar. Gitu. Medium to coarse, kuarsa. Jadi banyak setelah bahasa Inggrisnya pakai untuk kopi. Nanti takut salah. Jadi ini untuk manual, untuk ini, jadi ini kopinya untuk digiling untuk manual brew ini, untuk ini dan tubruk. Ya, gitu. Miliki juga ini timbangan digital. Timbangan digital ini, kalau ini dulu kalau nggak salah harganya sekitar 60 sampai 100 ribu. 60 sampai 100 ribu. Iya, timbangan ini memang yang lebih bagus kan. Tapi kalau ada yang nggak ada yang di pasaran juga yang merek pasaran kata orang ini timbangan Cina. Sebenarnya yang bagus juga timbangan Cina, yang nggak bagus juga dari Cina gitu. Itu bisa 50 ribuan. Kalau ini sekitar 60 ribu sampai 90 ribu. Saya nggak tahu harga barunya sekarang. Jadi estimasinya segitu. Nah, ini untuk apa? Untuk menimbang kopi. Jadi supaya untuk kesini misalnya 12 gram, ya kan? Ya tetap 12 gram ditimbang dulu, kemudian baru dimasukkan ke sini. Setelah digiling 12 gram untuk lebih presisi. Kalau untuk bikin ini namanya Hario V60 ya. Sebenarnya kalau bahasa ininya alatnya yang pertama mengeluarkan itu banyak yang protes. Itu bukan V60 dan sebagainya gitu kan. Tapi yang terkenal kan V60. Tapi banyak orang menyebut V60. Kalau ini sebenarnya pour over. Pour over itu teknik yang disiram dari atas. Pouring ya, pour dari depan, dari atas gitu. Nah, mungkin ini juga kesempatan Abang menjelaskan ya. Iya, jadi ini V60 karena berbentuk V, ya. V itu sebenarnya sudut, lambang sudut. 60 itu 60 derajat gitu. Jadi sudut 60 derajat. Tapi itu bukan bahasan kita malam hari ini. Nah, jadi untuk membuat V60 itu kita punya satu timbangan, dua server,
tiga, ya alat itu sendiri yang sering disebut V60 atau alat puringnya. Yang berikutnya adalah filter. Filter. Ya? Filter ini kalau ini kan sengaja kita beli yang lebih massal ya. Ini untuk yang nomor 1. Kalau beli yang kotakan dia isinya sekitar 40 lembar, harganya sekitar 40.000. Kalau ini yang ini sekitar 80 lembar ini kalau nggak salah isinya. 100 lembar, isinya 100 lembar, harganya sekitar 75.000. Iya, 75.000. Jadi pasangannya ini. Nah, ini. Dan bagaimana cara membuat ini sudah juga ada di channel. Jadi kita review harganya ya. Ya. Tadi kan satu kotak ini sekitar 75.000. Ini harganya sekitar 75.000 sampai 90.000 gitu. Ada juga kalau keramik lebih mahal sampai 100-an ribu sampai 250.000. Kemudian ini server. Kalau server yang Tiamo dan sebagainya itu kan mahal. Mahal artinya relatif sih. Tapi kalau mau yang lebih murah, kita bisa gunakan teapot. Ada untuk bikin teh itu. Oh iya. Itu teapot ya. Teapot itu harganya sekitar 40 sampai 50.000. Kalau pakai ini harganya bisa 180.000 kalau nggak salah ini gitu. Nah, jadi bisa alternatifnya teapot. Atau kalau nggak ada juga boleh menggunakan ya gelas yang agak besar atau apalah penggantinya gitu. Nah, teknik cara membuatnya ada di channel tadi kan. Nah, berarti ini diganti teapot sekitar 50.000, ini sekitar 75.000. Yang kertas satu kotaknya yang 100 lembar sekitar 75.000. Nah, nanti kalau lupa diulang lagi di channelnya tuh di videonya bisa diulang lagi berapa tadi gitu. Kemudian ini cerek leher angsa. Cerek angsa kalau yang ini ini kan ini yang mahalnya gitu. Yang mahal ini sekitar 300 ribuan. 300 ribuan. Nah, tapi untuk pemula atau ini sudah cukup bagus. Ya, yang ini sudah cukup bagus. Ini harganya berkisar 90.000 sampai 120.000. Berbeda ya. Iya, ya, bahannya beda. Kalau Abang sering menggunakan ini juga ya? Kalau kadang-kadang tergantung mood ya. Tapi kalau misalnya saya lagi yang duluan ketemu ini gitu. Cerek leher angsa gitu. Jadi sudah kita review semua ini bahan-bahan. Jadi inilah kira-kira yang alat-alat sederhana yang bagi pemula yang ingin membuka kedai kopi yang disiapkan. Iya, yang disiapkan. Jadi ini untuk manual brew sudah cukup. Nah, ini opsional. Opsional ini kalau ada yang sebenarnya ada satu lagi ya. Kita kayaknya nggak punya lagi. Apa namanya tuh Bang? French press. Oh, French press. French press itu bisa untuk French press itu. Cara membuat kopinya pun sudah ada di channel. Iya, kemudian dia bisa untuk membuat ini susu yang dipanasin. Oh iya. Susu panasin kemudian di foam dari itu. Jadi bisa bikin untuk latte gitu. Kemudian ini untuk menuang air kemana-mana, boleh juga untuk ini susu kalau bikin susu foam dari pakai manualnya kayak French press tadi ya? Kalau espresso yang ini kan ada steamnya sendiri. Kalau manualnya pakai French press biasanya. Nanti dituang ke sini baru untuk bikin latte gitu. Bikin latte. Ini untuk tuang ya, untuk menuang air. Sebenarnya ini milk jug, tapi sering juga dibuat untuk kopi. Tapi kalau sudah ada ini juga udah cukup untuk menuang ke kopi tubruk, ke V60, untuk ke ini bisa juga kan tuang air panasnya. Gitu. Nah yang ini bisa juga untuk latte art itu Bang? Iya, untuk latte art ya, untuk latte art bisa ini. Jadi segitulah untuk membuka kedai kopi sederhana. Yang di outdoor
saya juga terinspirasi melihat ada beberapa anak muda, yang tampil dengan percaya diri pakai sepeda, kemudian dia buat sepedanya dengan ditambah dengan alat mebel yang custom. Begitu sampai di tempat dia buka itu sudah seperti meja panjang. Seperti meja yang sepeda tadi. Iya, jadi seperti ada meja panjang dibuat di mebel, langsung disusun ini, dia langsung pakai apron seperti barista pakai topi. Jadi dia langsung grinding kopi, bikin ini langsung. Artinya dengan sepeda pun dengan modifikasi seperti itu sudah bisa buka kedai kopi. Iya. Sudah bisa dan kedai kopinya pun bisa berpindah-pindah ya. Iya, justru karena salah satu sifat bisnis itu yang disukai orang itu unik ya. Unik. Karena yang tampil tadi itu barista dengan rasa sangat percaya diri tadi. Di tempatnya unik, akhirnya dia terpromosi gratis. Rata-rata kan orang selfie, foto dulu bang, foto gitu kan. Akhirnya dia tersebar. Jadi saya melihat, ini kreatif harus seperti ini anak muda sebenarnya. Gitu. Demikian Bung Melian Sori mereview beberapa alat kopi untuk ingin berbisnis atau membuka kedai kopi sederhana bagi pemula. Bagi pemula ya, teman-teman sekalian. Para penikmat kopi dan juga teman-teman yang ingin menggeluti usaha kopi yang sederhana, bisa dicontohkan Bang Pen tadi dengan menggunakan sepeda yang sudah dimodifikasi pun bisa. Iya, ada yang pakai motor. Apalagi pakai motor atau kemudian pakai gerobak mungkin bisa juga Bang. Iya. Pakai gerobak kan. Ada juga di kaki 5 emperan. Kan toko tutup jam 4 rata-rata. Di emperan seperti itu. Artinya tidak harus mempunyai tempat khusus nyewa toko, nyewa ruko yang besar ya. Betul. Kalau misalnya nyewa ruko sampai 300 juta sama alat-alatnya, kemudian omsetnya nggak mencukupi, itu juga ngeri kan? Apalagi di zaman sekarang, gitu kan? Betul. Jadi dengan modal yang tadi itu, kita anggaplah semuanya itu ya sekitar pakai ini sekitar 5 juta lah. 5 juta di emperan. Kalau sehari dia bisa dapat 300.000 saja, itu sudah sangat lumayan. Sudah jadi orang kaya untuk anak muda itu. Dengan cara seperti itu, apalagi kalau dibantu dengan media sosial. Betul. Iya. Tambah keren lagi. Iya. Karena sekarang juga udah zamannya media sosial. Iya. Baik, terima kasih Bang Pen sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin menggeluti usaha di bidang kopi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.